Kalau kita nostalgia ke masa lalu, ada beberapa barang bagus dari Logitech yang malah discontinue atau menghilang. Contohnya seperti Logitech Z120 ini yang termasuk legend dari zaman dulu dan tiba-tiba menghilang di pasaran. Sama halnya juga seperti produk Logitech yang satu ini yang sudah sempat populer beberapa tahun yang lalu dan tiba-tiba aja muncul di tahun 2025 ini. Apakah ini produk ori atau palsu? Well, daripada penasaran, biar saya aja yang mencobanya. Lalu mari kita review bareng-bareng. Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan ini adalah Logitech Z333, sebuah speaker multimedia dari Logitech yang memang sempat populer 6 tahun yang lalu, mendadak menghilang dan tiba-tiba aja di awal tahun 2025 ini dibanjiri oleh beberapa seller yang menjualnya di luar sana. Sebenarnya saya bingung, apakah ini emang produk ori dari Logi apa OEM? Mengingat memang sudah discontinue. Apalagi di harganya yang rata-rata berkisar di angka 700 ribuan, ini pasti sangat-sangat menarik perhatian para pecinta speaker di luar sana. Gimana enggak? 700-an sudah dapat speaker keren 2.1 dengan tenaga 80 watt yang sudah ada subwoofernya. Apalagi ini emang sudah pernah jadi best design sih, dan masih sangat-sangat menarik di tahun 2025 ini. Sekilas memang boxnya sudah agak sedikit usang ya, dan non-segel. Dan saya nggak seberapa paham jika teman-teman ada yang dapat box yang bagus. Secara kelengkapan, di dalam cuma terdapat buku manual tanpa garansi. Ya wajar sih mengingat ini produk lama. So far dalam boxnya sendiri, semua kelengkapan masih terbungkus plastik yang rapi. Dan memang masih kelihatan baru sih ini. Mulai dari beberapa colokan multiguna yang bisa disesuaikan. Lalu kita akan mendapatkan 2 speaker satelit yang secara bungkusan masih kelihatan baru. So far secara finishing masih bagus dan rapi sih ini, kayak seperti ori. Dan pastinya yang terakhir dari subwoofernya yang lumayan gede dan termasuk lengkap beserta knobnya. Ini masih solid dan berat sih, dan finishingnya bagus. Cuman nah ini yang jadi perhatian saya. Sepengetahuan saya di setiap barang Logitech itu pasti ada serial numbernya. Dan di bagian bawahnya ini harusnya ada sebuah stiker kecil serial number jika ini produk original. Namun sayangnya nggak terdapat di bagian bawahnya ini. Gimana caranya? Sudah terbungkus rapi, tapi stikernya kayak sudah kecabut. Ini masih jadi misteri sih sampai nggak bisa tidur. Oke, terlepas dari itu semua, barang sangat rapi secara finishing dan tidak ada cacat secara fisik. So far sih masih oke. Lanjut aja ke pemasangannya kalau gitu. Cukup mudah dengan memasang kabel RCA speaker satelit di bagian belakangnya. Di sini ada in dan out dan kita bisa masukin ke out aja sesuai dengan warnanya. Di bagian belakang juga terdapat sebuah knob bass yang bisa diatur sesuai selera. Setelah semua kepasang, kita akan bahas dari sisi desainnya dulu. Menurut saya memang masih juara sih hingga saat ini. Model speaker satelitnya yang memiliki satu tweeter dan woofer mirip banget dengan desain Bulksafe yang keren. Secara besar pun sebenarnya hampir sama, meskipun memang tetap lebih kecil. Cuma yang lucunya di sini, tweeter kecil yang ada di bagian atasnya ini ternyata hanya hiasan ya guys, alias fake. Jadi emang fungsi yang sebenarnya cuman ada di speaker bagian bawahnya. Wajar sih di harga segini. Cuman sisi positifnya secara bentuk, ini agak naik angle-nya. Sehingga secara pendengaran akan juga lebih oke jika dibandingkan dengan Bulksafe yang lebih flat. Kita lanjut ke subwoofernya yang juga sangat keren. Di bagian samping ada lubang resonansi subwoofer yang menghadap ke samping. Secara model sih memang top dan terbaik jika dibandingkan dengan beberapa speaker multimedia yang lain. Nah sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling ditunggu, bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh speaker ini. Jangan-jangan barang OEM. Nah di sini saran saya, jangan lupa di-burn dulu ya guys, biar pemanasan agar speakernya lebih luas. Setelah didengerin beberapa jam, wah termasuk asik sih ini. Terlepas ori atau enggak, kualitas suara yang dihasilkan termasuk oke di harga segini. Nggak terlalu superior banget sih. Cuma jika emang kita nyari yang bass,
ini bahkan pastinya lebih ngebas dari speaker bookshelf di luar sana dengan dedicated subwoofernya. Karakternya masih balance sih, dengan bass yang bisa disesuaikan. Cuman di sini memang secara detail instrumen atau mid-nya tidak sebagus dari speaker bookshelf. Cuman secara clarity ini masih termasuk jernih sih, meskipun bagian treble atau high frekuensinya nggak terlalu tinggi. Ceringnya ada, cuman nggak terlalu cas banget. Beda sama bookshelf yang lebih ngecering untuk simbal dan juga instrumennya. Secara vokal masih natural dan enak. Memang cocoknya buat dengerin musik EDM, rock, pop, dan funk. Apalagi jika digeber untuk bassnya. Cuman saran saya di sini, jangan terlalu pol ya untuk dari segi bassnya. Soalnya untuk bassnya agak sedikit keteteran dan bleber jika digeber di volume yang tinggi. Dikasih 80% aja udah oke. Karena di sini tipikal bassnya agak sedikit boomy dan nggak terlalu punchy. Tapi jika dibuat dengerin film, ini sih masih mantep banget. Termasuk menggelegar untuk ruangan yang sedang sekitar 5x5 meter. Berikut ini adalah dari segi sampelnya. Untuk beberapa fitur lainnya, yaitu dari segi knobnya yang keren. Sangat jarang sih di harga semurah ini yang udah ngasih dedikasi knob yang keren seperti ini. Apalagi ada beberapa tambahan slot seperti tombol on dan off, dan juga lubang jack 3,5 mm yang makin mempermudah kita untuk menggunakan headset atau mematikan ketika menggunakannya. Nah, kesimpulannya, apakah speaker ini masih worth di tahun 2025? Terlepas ori atau OEM, di harga segini masih termasuk worth parah sih. Apalagi bagi kalian yang pertama kali ingin membeli speaker multimedia di rumah. Ini udah termasuk overkill di harga segini
dengan desain, fitur, dan kualitas suara yang dihasilkan. Auto ganteng sih setup desktop kalian kalau pakai yang ini. Cuman kembali lagi, karena ini barang discontinue, baiknya kalian chat sendiri sellernya untuk memastikan barang yang dikirim ke kalian ini benar-benar dalam kondisi yang baik. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jika kalian ada request barang, boleh banget pin di Saweria. Sekalian buat support saya. Sampai jumpa lagi, dan kita akan ketemu pada episode berikutnya.